Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi anwa'il mu'tadah wa ahkamiha. Di sini insyaallah menjelaskan masalah fasol, macam-macam mu'tadah, macam-macam wanita yang sedang menjalan idah, wa ahkamiha, dan hukum-hukum mu'tadah, hukum-hukum wanita yang sedang menjalani idah. Wa yajibu lil muqtadah tirraj'iyati as-sukna fi maskani firokiha in la qobiha. Wa yajibu, wajib lil muqtadah, bagi wanita yang sedang menjalani idah, namun idahnya idah ar-raj'iyah, idahnya idah raj'i, wanita yang tertolak raj'i, yaitu wanita yang bisa dirujuk kembali. Wajib bagi seseorang wanita yang sedang menjalani idah, namun wanita tersebut raj'iyah, tertalak raj'i, yang bisa dirujuk kembali. As-sukna fi maskani firokiha in lakobiha, yaitu wajib menetap di rumah yang menjadi tempat saat ia tertalak raj'i, jika memang lakobiha, jika memang tempat tersebut layak. Misalkan rumah tersebut yang pernah menjadi perpisahan antara suami dan istri, terjadi talak, maka bagi wanita yang sedang menjalani iddah tolaknya tolak raj'i, bagi wanita tersebut tidak diperbolehkan keluar rumah pas rumah tersebut rumah yang pernah ditalaknya, rumah yang pernah melakukan perpisahan tersebut. Jadi bagi wanita yang tertalak raj'i tidak diperbolehkan keluar dari rumah tersebut. Bahkan bagi sang suami wa nafaqatu, takdirnya wa yajibu nafaqatu wal kiswa ila antakuna nasyijatan qoblati lakiha au fi asna'i idatiha. Bahkan bagi sang suami wa nafaqatu wa yajibu nafaqoh, wajib memberikan nafaqoh. Bagi sang suami yang mentalak istrinya, istri tersebut tertalak raj'i dalam artian yang masih bisa dirujuk, wajib memberikan nafkah selama idah, wal kiswati, bahkan wajib memberikan pakaian. Ila antakuna nasijatan, kecuali istri tersebut, wanita tersebut nasijatan, membangkang kepada sang suami. Jika wanita yang tertalak raj'i tersebut membangkang kepada sang suami, maka tidak wajib nafkah, tidak wajib memberikan pakaian, namun wajib harus menempati rumah yang pernah tertalak di rumah tersebut. Qoblati lakiha, nusujud tersebut entah pernah berlaku sebelum tertalaknya mu'tadah, au fi asna'i iddatiha, atau misalkan di tengah-tengah sedang menjalani idah. Misalkan wanita mu'tadah yang sedang menjalani idah, wanita yang tertalak raj'i, dari awalnya memang diberi nafkah, diberi pakaian, tapi pas di tengah-tengah terjadi nasyijatan, terjadi nusuj, terjadi membangkang kepada sang suami, maka bagi sang suami tidak wajib, hanya sekedar tidak wajib memberikan nafkah, tidak wajib memberikan pakaian. Tapi bagi sang suami jika ingin memberikan nafkah, jika ingin memberikan pakaian, ya boleh saja. Cuman hanya sekedar tidak wajib. Wa kama yajibulaha nafaqatuhu yajibulaha baqiyatul mu'ni ila alata tanzib. Nah, sebagaimana wajibnya diberikan nafkah, ia juga wajib diberi kebutuhan hidup yang lain. Jadi misalkan wanita mu'tadah tersebut memang kebiasaan sehari-harinya membutuhkan perkara yang lain, maka bagi sang suami yang pernah mentalak, yang istri tersebut yang tertalak raj'i, wajib memberikan alat-alat yang lain.
Misalkan kalau misalkan di dapur membutuhkan alat-alat dapur, membutuhkan pisau dan lain-lainnya, maka bagi sang suami wajib memenuhi perkara tersebut. Illa alata tandib, kecuali alat-alat 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 yang sering dipakai bersih-bersih, misalkan sabun, terus odol dan lainnya, maka bagi sang suami yang mentalak, mu'tadah yang tertalak raji, suami tersebut tidak wajib memberikan alat-alat bersih-bersih. Wayajibu lil ba'in asukna duna nafako ila antakuna hamilan. Jadi wajib lil ba'in bagi wanita mu'tadah yang tertalak ba'in. Wajib bagi wanita yang tertalak bain asukna, yaitu menetap duna nafkah, tapi tidak wajib bagi sang mantan suami tersebut memberikan nafkah. Ila antakuna hamilan, kecuali mu'tadah tersebut, wanita yang tertalak bain tersebut dalam keadaan hamil. Jadi wajib bagi seseorang mu'tadah yang tertolak bain, mu'tadah yang tertolak bain wajib menetap di rumah tersebut selama menjalani iddah. Tapi bagi sang mantan suami, duna nafkah, tidak wajib memberikan nafkah, tidak wajib memberikan nafkah, tidak wajib memberikan pakaian. Ila antakuna hamilan, jika kecuali wanita tersebut, mu'tadah tersebut dalam keadaan hamil. Jadi kalau misalkan dalam keadaan hamil wanita yang tertolak bain, maka wajib diberikan tempat, wajib diberikan nafkah dan pakaian lain-lainnya. Fatajibu nafaqatulaha bisababil hamli ala soheh. Menurut qaul soheh, wajib memberikan nafkah kepada wanita mu'tadah yang sedang hamil tersebut. Alasannya bisababil hamli, karena wanita mu'tadah tersebut karena sedang mengalami kandungan. Wakilah inna nafaqata lil hamli. Menurut Qil, inna nafaqata lil hamli, maksud nafkah tersebut bukan kepada yang tertolak bain, tapi kepada kandungan tersebut. Jadi kepada kandungan tersebut. Jadi wajib bagi wanita yang tertalak bain menetap di rumah ketika ia tertalak, tapi tidak wajib diberikan nafkah, diberikan pakaian dan alat-alat yang lain, cuman harus menetap di rumah tersebut. Tapi kalau misalkan mu'tadah tersebut dalam keadaan hamil, maka wajib bagi sang mantan suami tersebut selama iddah memberikan nafkah, memberikan pakaian, karena mu'tadah tersebut dalam keadaan hamil. Wayajibu alal mutawaffa anha zawjuha al-ihdad. Dan wajib bagi wanita mutawaffa anha zawjuha, wajib bagi wanita yang sedang menjalani iddah namun iddahnya tersebut dikarenakan ditinggalkan meninggal oleh sang suami. Misalkan ada istri sedang menjalani iddah, namun alasan iddahnya ditinggalkan oleh sang suami, ditinggal meninggal, maka wajib bagi istri tersebut al-ihdad, yaitu ihdad, tercegah dari memakai perhiasan. Wa huwa lugatan ma'khudu minal had. Ihdad menurut istilah bahasa diambil dari kata lapad had, yang artinya wahwal man'u, had tersebut yang berarti nyegah. Wahwa syar'an, sedangkan ihdad menurut istilah agama al-imtina'u minaz-zina, yaitu tercegah dari memakai perhiasan. Jadi bagi sang istri, bagi wanita yang sedang menjalani iddah, namun iddah tersebut dikarenakan alasannya ditinggal oleh sang suami, ditinggal meninggal oleh sang suami, maka bagi wanita tersebut wajib ihdad, yaitu tercegah dari memakai perhiasan. Di antaranya bitar kilabsi masbu'in yuksodu bihi zina kasaubin asparin au ahmari, seperti meninggalkan tidak diperbolehkan memakai pakaian yang sangat mencolok warnanya,
Yuksodu bihi zina, yang ditujukan, yang tujuannya memakai pakaian tersebut, tujuannya itu zina, tujuannya itu berhias. Seperti kasaubin asparin au ahmarin, memakai pakaian warna kuning, memakai pakaian warna merah. Jadi tidak diperbolehkan bagi wanita yang sedang menjalani iddah karena ditinggal meninggal oleh sang suami, maka bagi wanita tersebut tidak diperbolehkan zina, tidak diperbolehkan menggunakan perhiasan-perhiasan seperti menggunakan pakaian warna kuning, menggunakan pakaian warna merah misalkan. Tapi wayubahu ghairu masmu'i, tapi wayubahu diperbolehkan memakai pakaian yang tidak berwarna. Wayubahu ghairu masmu'i, diperbolehkan memakai pakaian yang tidak berwarna, walaupun min kutnin, dari bahan kapur misalkan, wasupin, dari bahan bulu, wakatan misalkan, wakatanin dan bahan sutra, wa ibrisimin, suta ibrisim, wa masmu'in la yusodu li zina, atau misalkan wanita tersebut memakai pakaian yang berwarna, memakai pakaian yang berwarna la yusodu li zina, tapi tujuannya bukan untuk zina, tujuannya bukan untuk berhias. Maka bagi wanita yang sedang menjalani iddahnya iddah mutawafaan hajauzuha, diperbolehkan memakai pakaian yang berwarna, tapi bukan tujuan untuk zina, tapi bukan tujuan untuk berhias. Wal imtina minati aimin istimalihi pi badanin au saubin au ta'amin. Dan bagi wanita yang sedang menjalani iddah wajib al imtina, yaitu tercegah minati, dari memakai wangi-wangian. Jadi kalau misalkan wanita yang sedang menjalani iddah, wanita tersebut tidak diperbolehkan tidak diperbolehkan memakai wangi-wangian. Aiministimalihi, maksudnya menggunakan wangi-wangian, entah digunakan di badanin, di badan, ausobin, atau di pakaian, auto amin, atau misalkan di makanannya. Bahkan tidak diperbolehkan, haram bagi wanita yang sedang menjalani iddah aukuhlin ghairu muharrami, memakai sifat, memakai celaan atau memakai sifat yang ada di mata, ghairu muharramin, sifat tersebut yang bukan haram. Amal muharramu kal iktihal bil ismin, adapun memakai iktihal, memakai celaan, memakai sifat yang ada di mata, yang diharamkan seperti memakai sifat ismin, ala dilatiba pihi paharamun, sifat tersebut yang tidak ada wangi-wanginya sama sekali, maka memakai sifat tersebut paharamun, yaitu haram. Jadi kesimpulannya, bagi wanita yang sedang menjalani iddahnya iddah mutawaffa anha, bagi wanita tersebut tidak diperbolehkan memakai wangi-wangian, entah di badan, di pakaian, di makanan, atau misalkan memakai celaan, memakai sifat di matanya. Atau misalkan ada yang misalkan memakai celaan sifat yang diharamkan seperti sifat ismid. Sifat ismid tersebut sifat yang tidak ada wangi-wanginya, maka memakai sifat tersebut paharamun, yaitu haram. Kecuali memakai sifat tersebut, memakai celaan tersebut illa lihajatin karomadin, misalkan karena ada butuh. Karomadin misalkan wanita tersebut sedang dalam keadaan sakit mata. Fayurokhosu fihi lil muhiddah wa ma'adhalika patasta'miluhu lailan. Maka diperbolehkan bagi seseorang muhiddah yang sedang menjalani ihdah, akan tetapi patasta'miluhu lailan, menggunakan celaan tersebut harus di malam hari. Wa tusammahahu naharan ila inda'at daruro listimalihi naharon, tapi ya memang dibolehkan memakai waktu siang juga, kecuali inda'at, jika memakai celaan tersebut memang sangat dibutuhkan. Misalkan malam sangat dibutuhkan, siang sangat dibutuhkan karena tujuannya untuk mengobati mata, maka diperbolehkan bagi seseorang yang muhiddah, seseorang yang sedang menjalani iddah, diperbolehkan memakai celaan, memakai sifat di matanya, entah malam hari ataupun siang hari, tapi dengan catatan sedang lagi mengobati matanya.
Walil mar'ati antahida ala gairi jauziha min qaribin laha au ajnabin talatata ayami. Dari kalimat sebelumnya wa yubahu lil mar'ah. Jadi diperbolehkan bagi seseorang wanita antahida, yaitu tercegah melakukan memakai pakaian-pakaian perhiasan ala ghairi jauziha, tapi bukan karena suaminya yang meninggal, misalkan tetangganya yang meninggal atau misalkan kerabatnya yang meninggal, maka bagi wanita tersebut diperbolehkan ihdad, diperbolehkan tidak menggunakan perhiasan. Tapi salah satu ayamin hanya dibatasi 3 hari. Pa'akola, ataupun misalkan lebih baiknya lebih sedikit, misalkan hanya sekedar sehari ataupun 2 hari. Tapi wa tahrumu ziyadatu alaiha in qasodot zalika. Tapi bagi wanita tersebut haram ihdad melebihi dari 3 hari. Misalkan tetangganya meninggal, terus wanita tersebut melakukan ihdad tercegah dari menggunakan perhiasan. Tapi wanita tersebut melebihi dari 3 hari sampai seminggu atau misalkan 10 hari dan seterusnya, maka ihdad tersebut diharamkan. Fa in zadat 'alaiha bila qasdin lam yahrum. Tapi kalau misalkan ihdad tersebut tidak ditujukan karena meninggalnya tetangga, misalkan memang dari biasanya juga wanita tersebut memang sering tidak memakai perhiasan, tapi kalau misalkan tidak ada tujuan ihdad, maka diperbolehkan tidak memakai perhiasan. Misalkan wanita tersebut memang biasanya tidak ihdad, maksud ihdad biasanya tidak memakai perhiasan, tapi tidak memakai perhiasan tersebut tidak ditujukan karena meninggalnya tetangga, hanya sekedar emang kebiasaan, maka kebiasaan tersebut ya dibolehkan, lam yahrum, tidak haram. Wa yajibu alal mutawaffa an hajauzuha wal mabtutatu mulazamatul bai'. Wa yajibu alal mutawaffa. Wajib alal mutawaffa anha, bagi wanita yang sedang menjalani iddah namun iddahnya dikarenakan ditinggal oleh sang suami, wal mabtutata, dan wanita yang tertalak bain. Wajib bagi seseorang yang sedang menjalani iddah karena ditinggal oleh sang suami, wal mabtutah, dan wanita yang sedang menjalani talak bain, mulazamatul bait, yaitu menetap di rumah. Ayawahwal maskanul ladzi kanat bihi ingdal firu, yaitu yang dimaksud dengan bait tersebut yaitu rumah yang pas ditalak wanita tersebut. Misalkan mentalak wanita tersebut di rumah tersebut, maka wanita yang tertalak bain atau wanita yang ditinggal oleh sang suaminya yang sedang menjalani iddah tidak diperbolehkan keluar, harus menetap di rumah tersebut. Mana? In laqobiha, jika memang in laqobiha, rumah tersebut, tempat tersebut laqobiha, layak untuk dihuni. Walaisa li zaudin wala ghairihi ikhrajuha, maka haram bagi sang suami ataupun misalkan kerabat-kerabat suami tersebut ikhrajuha, mengeluarkan wanita yang tertalak bain tersebut, atau misalkan wanita yang sedang menjalani iddah karena ditinggal sang suami, maka bagi keluarga si laki-laki tersebut haram mengeluarkan wanita yang sedang iddah tersebut di rumah tersebut. Min maskanin, dari rumah tersebut, min maskani pirokiha wala laha khuruju minhu, dan bagi wanita yang sedang menjalani iddah tidak diperbolehkan keluar dari rumah tersebut. Wa in rodiya jaujuha, walaupun suami yang mentalak istri yang tertalak bain itu ridho, misalkan suami yang mentalak istrinya sampai tertalak bain, ridho sang suaminya, istri tersebut keluar dari rumah, walaupun ridho tetap tidak boleh. Jadi bagi wanita yang sedang menjalani iddah
entah idah mutawafa anha ditinggal oleh sang suami, ditinggal karena meninggal atau misalkan tertalak bain, tidak diperbolehkan keluar dari rumah. Kecuali illa lihajatin, kecuali memang ada kebutuhan. Fayajujulaha, maka diperbolehkan bagi wanita yang sedang menjalani idah al-khuruju, yaitu keluar dari rumah, seperti ka'antah ruja pinahat li syiroto amin, seperti wanita yang sedang menjalani idah keluar dari rumah karena tujuan untuk membeli makanan, maka diperbolehkan. Aukatanin, atau misalkan untuk memberi pakaian sutra, wabai'i gozalin, atau misalkan menjual pakaian tenunan, aukutnin, menjual kapas, au nahwi dalik, atau misalkan seumpama contoh-contoh yang telah disebutkan tadi. Wa yajujulaha al-khuruj. Jadi diperbolehkan bagi wanita yang sedang menjalani iddah keluar dari rumah tapi dengan tujuan hajat. Misalkan seperti membeli makanan, membeli pakaian, melakukan transaksi jual beli. Bahkan waya jujulaha al-khuruj lailan ila dari jar rotiha. Diperbolehkan bagi wanita yang sedang menjalani iddah, diperbolehkan keluar dari rumah lailan di waktu malam, ila dari jarotiha, ke rumah tetangga wanita yang sedang menjalani talak idah tersebut, yang sedang menjalani idah tersebut. Misalkan ligozalin wahadasin, ya, misalkan karena untuk menjahit, wahadisin, atau misalkan sekedar hanya untuk ngobrol-ngobrol, maka diperbolehkan. Wanahwihima, atau misalkan seumpamanya menjahit, atau misalkan seumpamanya ngobrol-ngobrol, tapi hanya diperbolehkan keluar malam. Dengan syarat bisyarti antarji'a watabi tapi baitiha, dengan syarat walaupun keluar malam, dengan syarat wanita yang sedang melakukan idah tersebut pulang ke rumah yang ia tetapi tersebut. Jadi tidak diperbolehkan pulang ke rumah yang lain. Wa yajujulaha al-khuruj aidon in khofat ala nafsiha aw waladiha aw ghairi dalika. Dan diperbolehkan bagi wanita yang sedang menjalani idah, diperbolehkan keluar rumah. Misalkan in khofat, wanita yang sedang menjalani idah tersebut, jika di dalam rumah tersebut karena memang tidak layak, takut atas dirinya, atau misalkan ada penjahat, maka diperbolehkan keluar. Atau misalkan rumah tersebut akan roboh, kebakaran, maka diperbolehkan untuk keluar. Awaladiha, atau misalkan karena tujuan anaknya supaya selamat, maka diperbolehkan keluar. Wa ghairi dalika, atau dan contoh-contoh yang disesuaikan dari perkara tadi, misalkan karena takut hartanya dicuri, maka diperbolehkan keluar dari rumah tersebut. Mimma huwa madkurun fil mutawalat, contoh-contoh tersebut nanti disebutkan insya Allah di kitab-kitab yang panjang pembahasannya. Jadi di dalam kitab Fathul Qarib hanya disebutkan nafsiha, waladiha, wa ghairi dalika, dan contoh-contoh yang lain disebutkan di kitab-kitab yang luas. Faslun fi ahkamil istibro, wallahu a'lam bishawab.